Assalamualaikum kaifa haluk. Assalamualaikum kaifa haluk. Assalamualaikum. Assalamualaikum kaifa haluk. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu ya. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, oke, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Pinter. Ada yang lupa nggak ya sama tepuk semangat? Jangan-jangan karena kelamaan di rumah aja kalian lupa nih. Tujuan, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bilangan cacah. Dan yang kedua, siswa dapat menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Nah, selanjutnya di sini Ustazah punya cerita, yaitu anak bernama Dayu yang sedang menyapu halaman. Nah, dan mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Ya, jadi yang pertama kotak yang daunnya ada banyak itu ada 35 daun kering. Sedangkan di kotak kedua ada 15 daun kering. Dayu menghitung semua daun kering. Dihitung semua itu tadi daun keringnya yang sudah dikumpulkan, berarti diapakan? Ditambah. Pinter. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun. Ya, karena 35 ditambah 15 sama dengan 50. Dayu ingin tahu, jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Jadi tadi kotak yang banyak itu kan di depan, kotak yang sedikit di belakang. Sekarang ditukar, kotak yang sedikit di depan, kotak yang banyak tadi di belakang. Ya, jadi kemudian setelah ditukar, daun yang ada di kotak kecil berjumlah 15. Daun yang di kotak besar berjumlah 35. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, seperti dengan penjumlahan yang awal tadi, ya, yaitu 50 helai daun kering. Jadi kesimpulannya 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Untuk selanjutnya di sini Ustazah punya sebuah truk yang mengangkut buah kelapa ya. Truk yang pertama berisi 425 buah kelapa. Kemudian truk yang kedua berisi 590 buah kelapa. Jika kedua truk tadi kita tambah, berapa hasilnya? Nah, kita hitung memakai cara susun pendek. 425 ditambah dengan 590. Hasilnya adalah 1015. Ya, jika kedua buah kelapa tadi kita tambah. Kemudian, jika posisi gambar truk diubah seperti gambar di bawahnya, nah jadi truk yang depan kita pindah belakang, truk yang belakang kita pindah ke depan. Jadi yang depan sekarang ada truk yang mengangkut 590 buah kelapa. Sedangkan truk yang belakang mengangkut 425 buah kelapa. Ya, kita tambahkan lagi truknya. Jumlah buah kelapanya tadi 590 ditambah dengan 425 sama dengan 1015.
Nah, ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Yang pertama tadi, truk yang depan adalah 425, sedangkan yang belakang 590. Yang kedua 590, sedangkan yang belakangnya 425. Jadi meskipun truknya kita bolak-balik posisinya, tetap sama hasilnya ya. Jadi bisa kita simpulkan 425 ditambah dengan 590 sama dengan 590 ditambah 425. Lanjut contoh soal. Yang pertama di sini ada bilangan 450 ditambah dengan 400 sama dengan titik-titik-titik ditambah 450. Nah, titik-titik tadi diisi berapa? Coba kita hitung bersama-sama. Cara menjawabnya yaitu dengan kita melihat dulu posisi dari bilangan tadi ya, seperti yang ada di contoh. Jadi 450 tadi itu merupakan angka yang menempati posisi depan. Kemudian ditambah dengan 400, posisinya ada di belakang ya. Sama dengan titik-titik-titik ditambah titik-titik-titik. Kalau tadi depan ditambah belakang, nah hasilnya adalah angka yang ada di belakang ditambah dengan angka yang ada di depan. Angka yang ada di belakang itu berapa? Angka yang ada di depan itu berapa? Jadi cara menjawabnya, pertama kita jawab dulu yang titik-titik yang pertama. Jadi titik-titik yang pertama itu kita isi angka yang menempati posisi belakang. Berapa? 450 apa 400? Oke, pintar. 400 ya. Jadi kita tulis 400 di titik-titik yang pertama. Kemudian kita isi titik-titik yang kedua. Kalau tadi kita sudah isi angka yang menempati posisi belakang, sekarang kita isi angka yang selanjutnya itu dengan angka yang menempati posisi depan, yaitu angka 450. Oke, kita isi ya di titik-titik yang kedua. Sudah tahu ya cara mengisinya? Nah, jadi angka 450 tadi awalnya ada di depan, kita pindah di belakang. Sedangkan angka yang belakang yaitu 400 kita pindah ke depan ya. Jadi 450 ditambah dengan 400 sama dengan 400 ditambah 450. Kemudian soal yang nomor 2. Di sini ada bilangan 100 ditambah 200 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Dan 200 ditambah 100 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Jadi 100 ditambah titik-titik sama dengan 200 ditambah titik-titik. Nah, ada yang bisa cara mengisi titik-titiknya? Caranya adalah 100 ditambah 200 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Angka 100 menempati posisi depan. Kita pindah ke belakang ya. Kita tulis di titik-titik yang belakang, titik-titik yang kedua. Sedangkan angka 200 menempati posisi belakang. Kita tulis di titik-titik yang ada di depan ya. Jadi 100 ditambah 200 sama dengan 200 ditambah titik-titik. Karena titik-titik yang pertama kita tulis dengan angka yang menempati posisi belakang. Oke, pintar. Selanjutnya angka yang akan mengisi titik-titik yang kedua. Jadi titik-titik yang kedua kita isi dengan angka yang menempati posisi depan. Posisi depan itu angka yang mana? Angka 100 sampai angka 200. Oke, pintar. Angka yang 100. Kita isi di titik-titik yang kedua.
Titik-titik yang pertama kita isi dengan angka 100 karena kita isi dengan bilangan yang menempati posisi belakang ya. Kemudian titik-titik yang kedua kita isi dengan angka 200 karena angka yang menempati posisi depan kita pindah ke posisi belakang atau titik-titik yang kedua. Kesimpulannya, jadi 100 ditambah titik-titik sama dengan 200 ditambah titik-titik. Jadi 100 ditambah titik-titik sama dengan 200 ditambah titik-titik. Angka 100 yang pertama menempati posisi depan. Kemudian titik-titik yang pertama kita isi dengan angka yang menempati posisi belakang. Sama dengan 200 menempati posisi belakang ditambah titik-titik yang menempati posisi depan. Jadi titik-titik yang pertama kita isi dengan angka 200. Sedangkan titik-titik yang kedua kita isi dengan angka 100. Nah, jadi kesimpulannya 100 ditambah 200 sama dengan 200 ditambah 100. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pola irama. Pola irama adalah panjang dan pendeknya bunyi. Pola irama sederhana dapat kita temukan pada lagu Cemara berikut ini. Disimak ya. Kesimpulannya, penjumlahan dengan pertukaran digunakan untuk menyelesaikan dua permasalahan yang hasilnya akan sama. Dan yang kedua, pola irama yang digunakan dalam lagu Cemara merupakan pola irama sederhana.